Gaspol! Gaspol memang. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen yang Kita mau kasih bertanya. ibu-ibu. Ada ibu-ibu mau bertanya atau mau Ki menjawab? Nah, jangan dong, Ustadz yang jawab dong. Ayo ibu, ada mau bertanya? Terakhir. Silakan. Silakan, Mana? di tempat aja, di tempat ibu, aja. Ibu di depan. Boleh pinjam mikrofonnya? Silakan. Ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagai seorang tua, kadang kita mempunyai beberapa karakter dari anak. Ya. Nah, di antara karakter itu biasanya ada yang paling dominan. Dominan dari segi kebaikan maupun dominan dari segala tindakan yang kedua orang tuanya tidak senang. Nah, bagaimana caranya jika kita orang tua sudah begitu mempunyai upaya beberapa langkah yang kita lakukan, bahkan di depan Ka'bah pun kita berdoa untuk kebaikan anak kita, tetapi malah setiap kita doakan untuk kebaikannya malah anak tersebut menjadi-jadi. Jadi saya mohon kepada Pak Ustadz bagaimana solusi agar apa yang ada di benak kita sebagai orang tua itu hilang. Jangan membekas bahwa tidak usah saya doakan, karena semakin saya doakan kelakuannya semakin menjadi-jadi. Itu Ustadz. Terima kasih Bu. Saya misal punya anak dari usia 7 tahun mulai miku didik misalnya. Kan kata Nabi 7 tahun ajari anakmu sholat. 10 tahun masih tidak mau pukul berarti itu ada jeda 3 tahun untuk mengajari sholat. Sudah sampai 15 tahun, 17 tahun masih juga. Bayangkan dari 10 tahun ke 25 tahun sarjana, berapa tahun saya beramal. Dan percaya ibu, tidak ada ikhtiarnya ibu, tidak ada upayanya ibu, tidak ada jeripaya keringatnya ibu, langkah-langkah doa dan pikirannya ibu yang sia-sia di sisi Allah. Coba Ki Bede buka lagi sejarahnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh alaihi salam mulai dari kecil anaknya dididik sampai sakaratil maut. Ya kan? Nah mereka masih di atas perahu, anaknya tidak mau naik, sudah timbul tenggelam, madani. Tapi Nabi bilang, naik kok nak, naik kok sini kok. Nabi bilang, tidak mau dia. Sini kok cepat nak, sini kok. Tidak mau dia. Itu menunjukkan tidak boleh orang berhenti sampai ajal anak menjemput. Dan percaya, upaya, waktu, uang, tenaga, pikiran yang kita korbankan untuk mendidik anak semua akan menjadi pahala. Dan kita tidak wajib berhasil, hanya wajib berupaya. Bagaimana metode dan tata caranya? Saya menyarankan ibu kembali membaca surah Luqman mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Mulai dari kecil, kalau dia sudah mulai, anak-anak itu senang lagu. Topi saya bundar. Bundar topi saya, ganti itu Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Itu akidah. Sambil jangan putus asa, dilarang agama putus asa. Wala ta'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa, berdoa terus. Kalau tidak bisa di 5 waktu tidak cukup, tahajud. Ya, supaya doa juga cepat, ada tipsnya. Satu di antaranya sedekah. Sedekah. Ibu punya uang 5 juta. Cari anak yatim piatu yang kuliah. Bayarkan SPP-nya. Doakan anaknya ibu juga insya Allah menjadi baik. Supaya doa cepat dikabulkan, satu di antaranya sedekah. Dahsyat sekali. Menutup diskusi, menutup pertemuan kita hari ini, mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz mengenai bagaimana orang tuaku bisa menjadi panutanku.
Pemirsa yang saya hormati, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kita tegaskan kembali, investasi paling berharga dunia sampai akhirat bukanlah dalam bentuk materi semata, tapi dia adalah anak yang soleh dan soleha. Ada 4 kriteria orang yang disebut fid dunya hasanah. Satu di antara 4 kriteria itu adalah punya anak yang soleh dan soleha. Dan untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha itu perlu ikhtiar, perlu kerja keras, dan perlu bimbingan. Bimbingannya ada pada Al-Quran. Baca surah Luqman, baca surah Yusuf, semua ada di situ secara jelas dan detail. Kalau kita tidak tahu apa makna-makna ayat dalam surah itu, segeralah bertanya kepada ulama, biar mereka dan beliau-beliau yang menjelaskan ke kita. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak adalah orang yang sukses dalam mendidik anaknya, 14 anaknya, semua menjadi dokter spesialis, semua menjadi orang hebat, maka bagilah ilmumu itu dalam mendidik anak, buat konten yang bermanfaat. Tapi saya tidak tahu, cucu diajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Jannah. Saya akan berbagi bagaimana caranya menjadi ibu yang baik. Yang pertama, ibu yang baik itu harus sabar. Bagaimana menjadi yang sabar? Jangan suka ngomel. Ada juga ibu-ibu, menyesal kak lahirkan kok. Kalau ku tahu begini, menyesal sekali saya. Satu jina jawabkan Nata, siapakah suruh ki lahirkan? Maka menjadi ibu yang sabar. Menjengkelkan anak tidak sesuai harapan, sabar itu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usap dada, diskusi dengan suami. Insya Allah kalau kita mendidik anak sesuai dengan tuntunan agama, lalu banyak berdoa supaya doa cepat dikabulkan, kita lengkapi dengan sedekah, selebihnya bertawakal ilallah, biar Allah yang membantu kita meluruskan anak. Dan jangan pernah putus asa, hakul yakin, seperti janji Allah, ana indosonni abdibi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka saya terima doanya, ku terima doanya. Kalau dia sangka tidak diterima, maka itulah sangkaanmu yang kamu dapat. Bersangka baiklah, bersangka baik dalam berdoa. Demikian, semoga ada manfaat. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuah-petuahnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan jangan cuma kita dengarkan, tapi harus diamalkan. Itu yang paling penting ya Pak Ustadz ya. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah dalam berbuat baik. Akhirul kalam, kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru Metro TV dari Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif, Goes to Campus, kami mohon pamit. Terima kasih sekali lagi Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen, dan juga tentunya mahasiswa-mahasiswi Universitas Muslim Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV.